dari bukunya ya sepertinya menarik banget gitu, sejarah Alhamdulillah Nusantara yang disembunyikan. disembunyikan gitu. Ada juga kayak mirip dengan judul buku yang sejarah dunia yang Iya, disembunyikan gitu loh. iya. Mirip Ini ya? emang Atau ya mungkin nanti backgroundnya bisa kali ya nanti aku ceritain gitu ya. oke 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 oke. Kayak agak mirip-mirip gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Terus dari kata yang disembunyikan itu sebetulnya yang menjadi tanda tanya buat kami gitu kan. Apakah memang sejarah Indonesia yang diajarkan gitu kan di buku-buku pada umumnya itu belum tuntas atau emang belum komprehensif atau apa gitu kan. Jadi mungkin makanya muncul buku ini gitu kan. Kemudian eh, sebelum lanjut, saya juga ingin menyampaikan apa namanya CV Kak Fatimah ya. Oh iya. Eh, izin Kak Fatimah izin menyampaikan CV ya. Mhm. Beliau bernama Fatimah Purwoko dan beliau pendidikannya dulu S1 Sejarah di Universitas Negeri Yogyakarta ya Kak ya, Iya. di Jogja gitu. Kemudian beliau juga pernah menjadi wartawan muda saat itu di tahun 2021. Beliau juga punya Tesnya. pengalaman kerja di news reporter ya, Jawa Pos Iya, Rakyat Jogja gitu. Kalau nggak salah ada ini ya kayak ada channel YouTube-nya ya. ada. Kebetulan dulu juga sempat ngobrol sih soal buku juga Buku ini. terkait dengan Oke, 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 oke. diajakin sama ini kan rekan yang lain lah intinya gitu. Ayo mau nggak ngobrol-ngobrol? Ayo udah, ayo itu sih. Kalian jadi reporter langsung jadi narasumber gitu kayak. Jadinya jatuhnya jadi narasumbernya sebagai penulis juga gitu. Oh, oke oke Mm-mm. oke. Baik. Nah, kemudian beliau juga pernah menjadi reporter di majalah Jogja Kini, terus juga pernah menjadi asisten administrasi di penerbit Kendi gitu ya. Sendi. Dan Kendi, Kendi, bukan Iya. Candy ya. Dan masih banyak lagi. Salah satunya nih karya beliau yang akan kita diskusikan malam hari ini yang berjudul Sejarah Nusantara yang Disembunyikan dan ternyata ada karya yang lain lagi Kak ya. Sultan Iya, Agung itu kalau nggak salah judul bukunya Kak ya. iya, itu lebih membahas terkait dengan perjuangannya dan kiprahnya Sultan Agung di bidang seni dan budaya sih. Tuh. Jadi agak agak beda ini lebih ke tokoh ya. Kalau yang Iya, itu Sultan lebih Agung. biografi. Mm-mm. Oke, baik baik. Nah, jadi paling kita malam ini ngebahas yang satu dulu nih, buku beliau nih yang berjudul tadi ya, Sejarah Nusantara yang Disembunyikan. Ya, tak perlu berlama-lama dari saya ya, karena saya bukan narasumber ya, jadi langsung saja kami persilakan kepada Kak Fatimah eh, dengan senang hati kami persilakan untuk menyampaikan diskusi Oke, malam hari. oke. Eh, Sebelumnya aku mau ngucapin makasih dulu ya udah dikasih kesempatan dan waktu nih untuk berbagi. Aku juga berharap mungkin dapat insight serupa sih, soalnya kan saya sebagai manusia pun juga penuh keterbatasan. Em, nggak semua hal saya tahu, nggak semua buku saya baca juga gitu kan. Kemudian terkait dengan buku ini, tadi sempat disinggung ya namanya sama dengan judulnya sama, hampir mirip gitu dengan salah satu buku karya apa? Saya lupa penulisnya lagi. Em, Karya yang udah pernah ada, sejarah dunia yang disembunyikan. Memang buku ini awalnya diskusi saya dengan editor Mas Alfi waktu itu, terus dia yang mengusulkan judul ini sih gitu untuk mengambil judul Sejarah Nusantara yang Disembunyikan, dan dia juga memberikan beberapa masukan ide artikel yang mungkin cocok untuk kita muat di buku ini gitu sih. Jadi intinya waktu itu banyak diskusi antara saya dan Mas Alfi yang kemudian uh, memutuskan untuk mengambil judul ini dan beberapa materi yang kemudian masuk ke dalam
pembahasan buku sejarah Nusantara yang disembunyikan. Ya, buku ini emang kita bagi ke 4 babak ya waktu itu. Mulai dari Hindu-Buddha, terus masa Islam, masa kolonial, dan kemerdekaan. Nah, buku ini sendiri tuh sebenarnya karya lebih ke karya sejarah populer dibanding sejarah ilmiah, karena meskipun menggunakan metode penulisan historiografi, penulisan sejarah, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi, tapi pada proses verifikasi dan interpretasinya itu saya sendiri merasa masih kurang. Karena kan banyak sekali yang harus dibahas, mulai dari babak, ibaratnya kalau tahu buku SNI ya, Sejarah Nusantara yang disembunyikan aja itu ada enam jilid, dan ini cuma satu buku tapi berisikan ibaratnya dari zaman Hindu-Buddha sampai ke masa kemerdekaan. Jadi banyak sekali yang menurut saya sendiri pun luput sebagai penulis. Jadi mungkin di situ yang bisa kita diskusikan bersama sih nanti. Uh, tapi kemudian terkait dengan nama ya, namanya juga yang dibilang disembunyikan. Nah, ini tuh sebenarnya juga terkait dengan proses olah interpretasi dan historiografinya sendiri sih, menurut saya. Karena sejarah itu nisbi kan, dia itu bisa berubah-ubah atau hidup sebenarnya tergantung dengan sumber yang digunakan oleh historian itu sendiri. Nah, kenapa kemudian menjadi kata disembunyikan ini menurut saya dan Mas Alfi waktu itu tepat? Karena rekonstruksi sejarah itu bisa dibilang adalah opini dari historian berdasar sumber yang sudah dia verifikasi gitu kan. Nah, jadi mungkin historian satu dan historian yang lain itu akan memiliki sebuah pengkisahan sejarah yang berbeda karena mereka memiliki sumber yang berbeda dan mereka juga mungkin memiliki interpretasi yang berbeda meskipun menggunakan sumber yang sama. Itu menurut saya. Uh, dan buku ini kemudian menurut saya tuh tampil juga sebagai alter dari penulisan sejarah yang umum sih yang udah kita tahu saat ini. Karena kan kita cenderung mengikuti historian besar yang memiliki alur sejarahnya sendiri, memiliki penulisan sejarah yang sudah dianggap baku oleh masyarakat umum. Lantas hanya kemungkinan itu yang mungkin dianggap sebagai sebuah sejarah, padahal mungkin ada kemungkinan-kemungkinan lain dari sejarah itu sendiri, ada kemungkinan-kemungkinan lain dari sejarah yang mungkin terfikirkan atau terinterpretasi lagi oleh historian yang lain. Jadi semacam berbeda gitu, memiliki apa ya, kayak pandangan atau rekonstruksinya sendiri seperti itu. Nah, mungkin itu sih kalau untuk pengantar awalnya ya. Kalau untuk nanti secara lebih lanjutnya, mungkin kita bisa diskusikan bersama aja sih. Mungkin terkait dengan prosesnya sendiri lagi bisa ditanyakan, atau ya kita bisa diskusikan terkait dengan materi buku ini, karena menurut saya juga ini ruang yang sangat terbuka dari buku ini untuk bisa didiskusikan lebih lanjut, didebat juga, dikritik juga, karena saya sendiri pun juga merasa sebagai penulis masih banyak kekurangan karena tidak semua buku bisa saya baca, tidak semua hal juga saya ketahui. Ya mungkin begitu, Mas Bahar. Bisa dilempar aja langsung biar kita bisa diskusi bareng gitu. Oh, suaranya terputus. Tadi udah nggak putus. Gimana? Maaf. Gimana? Tadi suaranya agak ini udah kedengaran saya. Oh, oke. Kalau sekarang masih juga nggak bagus. Udah.
Udah Oke. jelas. Mm-mm. Iya, menurut saya buku ini tuh sangat terbuka untuk bisa didiskusikan bersama, dikritik dan didebat mungkin juga. Karena ya itu saya memiliki keterbatasan untuk membaca buku dan tidak semua pengetahuan saya tahu gitu sih. Jadi bisa langsung kita diskusikan bareng aja terkait dengan materi yang dituliskan di buku ini atau terkait dengan latar belakang kepenulisannya. Oke, 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 oke. Nah, kebetulan di kolom chat ada yang nanya, Mm-mm. langsung saya bacakan apa gimana, Kak? Boleh? Oke, oke. Jadi, ini dari Kak Christian, eee, beliau nanya katanya karena belum baca buku ini, sebetulnya Mm-mm. substansi atau garis besar dari buku ini tuh membahas tentang apa, Kak, gitu? Mhm. Oke. Langsung dijawab aja atau gimana? Atau menunggu beberapa pertanyaan dulu? Mungkin kayaknya perlu dipantik lagi. Sambil nunggu yang lain gitu kan maksudnya. Oke, jadi ini boleh dijawab dulu ya. Iya, mangga, Kak. Oke. Secara garis besar sebenarnya buku ini itu memberikan gambaran lain dari sejarah yang saat ini sudah kita ketahui. Misalnya nih seperti kisahnya yang paling ini ya. Kalau dari judul dari babak pertama yang Hindu-Buddha, Ken Arok adalah anaknya Tunggul Amatung. Itu sebuah apa ya? Mungkin bisa dibilang menabrak sejarah yang saat ini sudah kita ketahui pada umumnya. Sudah. Kalau iya, kalau Ken Arok itu ya cuman rakyat jelata yang kemudian bisa masuk ke kerajaan, bukan ke kerajaan, ke apa namanya, bisa bisa kemudian masuk dalam lingkungannya Tunggul Ametung, terus kemudian mengambil tahtanya sendiri Tunggul Ametung, dan dia menciptakan, kemudian malah didukung oleh Mbah Brahmana untuk melakukan apa, melakukan kudeta gitu terhadap kerajaan di sana gitu. Itu itu cerita sejarah yang pada umumnya kita tahu gitu kan. Tapi kemudian saya menemukan bukunya Bukhari itu, dia menyatakan itu dari interpretasinya dia, menyatakan kalau Ken Arok itu sebenarnya bukan orang biasa. Kenapa dia bisa dengan segitu mudahnya masuk ke sebuah lingkungan yang bisa dibilang prestisius, karena kan waktu itu ketika masa Hindu-Buddha itu kasta itu tidak serta-merta gitu aja bisa bisa didapatkan oleh seseorang gitu kan. Nah, jadi ada kemungkinan-kemungkinan lain yang terbuka, dan ada simbol-simbol juga yang dibaca oleh Bukhari terkait dengan penyebutan atau pengistilahan yang digunakan untuk Ken Arok, yang memungkinkan kalau Ken Arok ini sebenarnya bukan orang biasa, tapi mungkin saja adalah anaknya dari Tunggul Ametung sendiri. Itu kenapa dia mudah untuk masuk di lingkungannya Tunggul Ametung. Seperti itu sih. Jadi bisa dibilang Tunggul Ametung dibunuh oleh anaknya sendiri kemudian gitu. Nah, ini juga yang saya itu cukup takjub ya ketika membaca tulisannya Pramudia Nantatur yang judulnya juga Arok Dedes. Itu dia bisa menggambarkan bagaimana raut wajahnya Tunggul Ametung dan raut wajahnya Ken Arok itu sebenarnya serupa gitu sih. Jadi ada hal-hal yang, oh ternyata ada ya, pemikiran, atau bukan pemikiran, oh ternyata adalah interpretasi dari sebuah sejarah yang berbeda dari yang sudah pada umumnya kita ketahui berdasarkan pembacaan dan interpretasi yang berbeda. Seperti itu. Itu secara garis besarnya sih, menurut saya memberikan alter dari sejarah yang sekarang sudah ada berdasarkan dari interpretasi seorang historian terhadap sumber yang dia dapatkan. Oke, berarti lebih kepada apa ya, dalam buku ini jelaskan tentang sejarah Arok dari sudut pandang yang lain gitu, Kak, ya?
Dari kan kita ini percaya sebuah kisah itu karena yang menuturkannya itu adalah orang yang terpercaya lah ibaratnya gitu ya. Nah, sejarah yang ilmiah kan menggunakan metode yang baik, mulai dari heuristik, kemudian verifikasi, habis itu interpretasi, dan baru dituliskan atau historiografi. Nah, di dalam ruang interpretasi inilah terjadi yang dibilang dengan fakta sejarah atau kebenaran sejarah yang sebenarnya itu milik dari si seorang historian. Ketika fakta sejarah dari historian yang fakta sejarah yang dikemukakan oleh seorang historian ini kemudian disepakati oleh banyak orang atau umum, akhirnya kita mempercayai hal yang sama. Padahal mungkin ada kemungkinan-kemungkinan lain yang terbuka gitu. Ada interpretasi lain yang terbuka yang sebenarnya bisa kita olah dan kemudian menciptakan sesuatu yang bukan menciptakan tapi memunculkan ternyata ada interpretasi yang lain juga gitu, ada pengkisahan yang lain juga gitu. Iya betul. Ya Jadi misal ya memang bisa di ya ada orang ya. Oke. Iya, soalnya ada orang yang kemudian mengatakan kita meluruskan sejarah. Sebenarnya bukan meluruskan sejarah juga gitu kan. Tapi yang terjadi adalah dia memiliki interpretasi yang berbeda atas sebuah pengkisahan sejarah. Kenapa bisa jadi berbeda? Karena sumbernya berbeda mungkin. Dan yang kedua bisa jadi karena interpretasinya berbeda oke atas oke sumber oke. yang Jadi sama. Gitu. jadi tadi Kak sampai sumbernya itu sama, cara pandangnya Mm-mm. itu. Nah, ya Oh, bisa jadi ya kayak sebuah bola ya, misalnya sebuah bola gitu. Kita mungkin bisa melihatnya hanya sekedar bulat gitu kan. Tapi bisa jadi yang lain mungkin melihatnya dari sisi yang berbeda, menjadi sedikit lonjong, mungkin karena pembiasan cahaya berubah menjadi apa. Ini kan ya itu sih tergantung dari kita sisi melihatnya bagaimana. Dan rekonstruksi sejarah sendiri menurut saya juga tidak akan pernah selesai sih sebenarnya. Karena kan yang bisa kita lakukan itu melakukan verifikasi, terus kemudian dari verifikasi itu kita menciptakan kerangka-kerangka pemikiran kita, yaitu yang disebut dengan interpretasi tadi kan. Nah, habis itu kita menuliskannya gitu. Nah, di situ sih terjadi, kalau dari yang pernah saya pelajari, terjadi eh, opini, apa masuknya opini dari si historian itu di ruang interpretasi karena ketika dia verifikasi terus dia kemudian menyusun dalam susunan itu bisa jadi mungkin ada yang rumpang, yang tertinggal atau mungkin terbalik seperti itu sih. Mungkin seperti itu menurut saya. oke baik. Tapi sejauh ini Kak, saat bukti kan kemudian disebarluaskan, apakah ada beberapa kritikan yang kemudian mengatakan bahwa apa ya, kritik sejarah terkait tulisan dari Kak Fatimah sejauh ini gitu terkait sumber-sumber yang tadi atau apa ya, argumentasi kesimpulan yang Kak Fatimah uh, Iya, kalau kritik saya jelas dapat ya. Waktu itu ada yang kemudian email saya gitu. Intinya dia tidak terima ketika saya itu dalam-dalam dia tidak terima dengan tulisan saya yang di bukan masakannya di Aceh intinya itu ini hukum brutal yang diberlakukan Sultan Iskandar Muda. Nah itu mungkin karena dia itu memiliki afiliasi uh, religius yang tinggi menurut saya dan dia kemudian merasa ketika raja dari kerajaan raja Sultan Iskandar Muda ini tidak mungkin melakukan hal-hal yang saya tuliskan di buku saya. Padahal kan saya juga sudah menggunakan sumber dengan
apa sumber-sumber yang saya temukan gitu kan. Ya menurut saya ketika dibantah ya nggak apa-apa gitu kan, dikritik. Tapi kemudian menurut saya ketika dia mengkritik harusnya menggunakan sumber atau melakukan riset yang sama sih intinya. Minimal melakukan riset yang sama. Jadi ketika mengkritik tidak hanya kemudian merasa tidak setuju, tapi juga bisa memaparkan sumber-sumber yang dia peroleh. Seperti itu sih. Karena Berarti kan beliau mengkritik mm-mm, tanpa didasari dengan argumen atau fakta yang iya, kuat gitu kayak. mm-mm. Dan Oh, memang sejarah itu tidak semuanya, jadi sejarah itu tidak semua baik dan tidak semua buruk gitu kan. Jadi kita tuh melihat sosok seseorang itu sebaiknya ya melihat orang ini sebagai manusia pada umumnya, menurut saya harusnya seperti itu kan. Jadi manusia itu memiliki sisi buruk dan sisi baiknya. Nah, ketika yang dia baca mungkin sisi baiknya saja dan belum pernah mungkin membacakan sisi buruknya, dan ketika tahu langsung tidak terima. Tapi nggak apa-apa sih. Cuman waktu itu ketika dikritik tidak menggunakan sumber, jadi ya udah sih, saya dapat email cuman saya baca aja, kemudian nggak saya balas gitu. oh, oke. Nggak sampai ketemu kan ya? Enggak sih, nggak apa-apa. Kalaupun ketemu juga nggak apa-apa sebenarnya. Saya open kok kalau misalnya dikritik juga nggak apa-apa kayak gitu. Karena kan balik lagi saya memang memiliki keterbatasan seperti itu. Oke, 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 oke. Baik, ini menarik ya. Apa namanya? Cerita-cerita di balik sebuah karya gitu ya. Ya, ada yang Mm-mm. setuju, ada juga yang Iya, yang mengkritik. Itu udah biasa kali ya kayak di dalam dunia penulisan gitu. iya. Nah, Dan emang berikutnya harus ada yang bisa nanya terima lagi. juga sih. Ya, boleh, boleh. Oke, oke, oke. Nah, di kolom chat ada yang nanya lagi, dari Kak Adi nih, bagaimana Mm-mm. proses kreatif pembuatan buku ini? Kemudian, terutama mengenai aspek pengumpulan sumbernya, Kak. Mhm. Nah, itu Kak Oke, pertanyaannya. oke. Saya jawab ya dari Adi ya. Iya, Oke. Kalau proses kreatifnya sebenarnya itu prosesnya panjang sih, lumayan panjang karena nggak, sebenarnya nggak langsung buku. Saya tuh bersyukur banget ya. Saya tuh punya teman-teman yang juga suka diskusi gitu kan. Karena kita tuh punya ketertarikan yang berbeda kan. Setiap manusia itu punya ketertarikan yang berbeda. Nah, kebetulan waktu itu grup diskusi kita tuh cuma 5 orang isinya, 4 orang cewek, 1 orang cowok. Terus kita tuh punya apa sih ya? Punya ketertarikan masing-masing gitu loh. Yang satu tertarik banget dengan apa budaya, yang satu tertarik banget dengan perempuan, yang satu tertarik sekali dengan pemikiran dan mentalitas. Terus ada juga yang tertarik dengan konspirasi. Nah, dari situ kok ternyata banyak ya obrolan-obrolan kita tuh yang menarik. Itu sempat kita tuh kayak mau bikin, nanti bikinlah minimal dikit-dikit kayak blog gitu awalnya kan. Terus tapi kemudian nggak jalannya itu karena kita itu ternyata tidak bisa konsisten dengan mengirimkan apa materi tulisan. diskusi, iya tulisannya kita, materi diskusinya, akhirnya bubar jalan lah gitu kan. Tapi saya ingat kemudian, oh ini pernah dibahas gitu kan. Nah terus pas waktu itu sama editor saya Mas Alfi itu juga dia sangat suka sekali membaca, terus dia ngasih banyak masukan. Nah proses kreatifnya di situ tuh. Jadi apa yang saya temukan, apa yang Mas Alfi temukan, editor saya temukan, dan yang waktu itu eh, saya diskusikan bersama teman-teman saya sendiri. Nama nama grup diskusinya itu diskusi penguin. Iya, itu kita karena kita punya nama ini sendiri-sendiri sih, lucu sih. Jadi kayak setiap anggotanya itu punya panggilan panggilan. Kalau tahu sih The Madagaskar itu loh, yang penguinnya 4 orang yang aneh-aneh itu sih yang ada Squallsky, Private, terus siapa Rico sama Skipper. Nah, satu lagi itu King Julian karena dia tidak apa namanya, dia bukan perempuan gitu kan, dia laki-laki, jadinya kita ambil tokoh yang berbeda di situ yang tapi ikut main juga di apa Penguin de Madagascar itu sih. Itu proses kreatifnya. Kemudian
aspek pengumpulan sumber ini saya juga kemudian tanya-tanya ulang sama teman-teman saya, ini kamu dapat pembahasan ini dulu dari mana ya? Misalnya kayak pas waktu bahas tentang perempuan ya, ini masa kolonial itu potret citra perempuan Eropa di Hindia Belanda itu saya baru tahu ternyata kalau orang Eropa pun juga menggunakan pelet gitu karena dia tuh tertarik sama orang pribumi gitu. Itu kan menarik ya, Pakai buat saya pelet ya. menarik sekali loh. Tapi penulisannya belum banyak gitu, itu cuma disinggung dikit-dikit gitu kan. Nah itu kita diskusikan bersama waktu itu, terus kemudian bagaimana perannya perempuan gitu kan di dalam apa keluarga kayak gitu. Terus saya tanya-tanya sama teman saya. Terus selain itu juga dari Mas Alfi dari editor saya. Jadi kolaborasi saya sama editor juga banyak sih waktu itu. Yang kalau enggak saya juga main-main ke ini ke apa sih namanya ke banyak perpustakaan. Jogja itu surga sekali ya untuk sumber sih menurut saya. Untuk sumber kepenulisan itu Pendidikan sangat-sangat ya. kaya. Iya, di sini tuh perpustakaan mudah diakses, bisa dibilang mudah diakses sih. Dan saya sampai takjub sebenarnya penulisan ini saya cerita di luar buku saya ya di skripsi saya saja itu menuliskan tentang gerakan radikalisme gitu kan itu di Sumatera Barat tapi saya tidak harus ke Sumatera Barat saya cukup di Jogja itu ternyata cukup untuk mengumpulkan buku sumber-sumber yang bahkan eh, itu tuh nggak ada di perpustakaan besar gitu. Ternyata ada di perpustakaan yang kecil gitu loh. Itu saya cukup takjub sih bisa mengumpulkan apa sumber-sumber dari di perpustakaan di Jogja dan di Jakarta aja waktu itu sih. Nah, kalau untuk yang di sini kemudian karena saya udah terbiasa pas waktu skripsi dan waktu kuliah juga masuk ke beberapa apa perpustakaan di sekitaran Jogja, akhirnya saya jadi ya nyantai aja sih banyak materi banyak penulisan-penulisan yang menurut saya ternyata itu menakjubkan gitu sih. Nah, misalnya ketika saya ke ini ya ke gereja di Kota Baru di Jogja ya. Di sana itu di belakangnya ada perpustakaan. Itu bukanya bentar sih, cuma dari jam 9 sampai jam 2 siang. Tapi di sana tuh bukunya lumayan lengkap dan saya juga terakhir-terakhir ini baru tahu ternyata itu perpustakaan dari gabungan pemikirannya dua orang besar gitu, agama Katolik dan Islam, yang kemudian ternyata menjadi ruang diskusi buat perbandingan agama gitu. Jadi di sana banyak sekali buku-buku juga yang bisa saya temukan gitu. Dan akses untuk ke perpustakaan daerah juga lumayan bagus di Jogja. Jadi tidak begitu sulit sih. Dan apalagi sekarang juga penulisan-penulisan sejarah itu juga sudah mulai banyak yang masuk ke apa ditulis di media online. Misalnya seperti historia.id sama itu kan tirto.id juga ya ada ininya juga sih apa divisi sejarah seperti itu. Jadi kayak sekarang kalau misalnya em, mau cari materi atau cari ide sebenarnya gampang banget sih ya tinggal main ke perpustakaan. Terus yang kedua atau kalau kalau nggak yang kedua ya kita bisa search karena saya pun juga pakai dua metode kan. Ada yang buku fisik dan ada juga yang online menggunakan sumber dari online seperti itu. Oke. Berarti kalau untuk pengumpulan sumbernya itu nggak ada yang melalui wawancara gitu kayak semua melalui buku gitu. Iya, nggak ada yang lewat wawancara sih waktu itu. Karena nggak ada yang saya temuin secara, maksudnya kan sejarah itu minimal ditulis 25 tahun sebelum kepenulisan ya. Jadi peristiwa sudah terjadi 25 tahun yang lampau, kemudian terus kita tuliskan gitu kan. Nah, itu nggak ada peristiwa yang sekitar 25 tahun yang lalu yang eh, saya tuliskan. Atau yang mungkin beliau-beliaunya masih hidup gitu. Maksudnya sumber sejarahnya masih hidup. Oke, oke, oke. Baik. Eh, Sebelumnya tadi mungkin bagi Kak Adrian sama Kak Adi apabila ada yang ingin
ditanggapi, boleh silahkan nanti ditambahkan lagi pesannya di kolom chat ya. Kalau apa jika ingin ditanggapi lagi gitu. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak, Mm-mm. dari oh ini Kak Christian lagi ya? Kak Christian Mm-mm. lagi, eee, pada proses kreatif, sudut pandang dalam penyusunan buku ini didahului Oke. oleh adanya sumber atau sumber yang kemudian memunculkan sudut pandang, Kak? Ya, maksudnya temanya dulu atau kemudian interpretasi dulu gitu ya. Eh, Iya, Kalau ini sih kebanyakan ini saya sudah menemukan duluan. Jadi ketika saya lihat buku gitu, terus oh ini ada penulisan, oh ternyata ada pemikiran yang kayak gini ya, gitu. Terus saya diskusikan gitu kan sama editor saya waktu itu, terus dibilang oke, yaudah, terus kita masukkan gitu. Kalau misalnya ditambahkan, misalnya memungkinkan untuk ditambahkan sumber yang lain, bisa saya tambahkan. Tapi ketika waktu itu tidak ada, ya udah sih pakai satu sumber. Yang penting sumber ini bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Jadi em, kebanyakan memang dari sumber dulu sih, bukan yang saya memikirkan saya pengen nulis ini. Gitu. Cuman satu sih paling, ya itu skripsi saya masukin karena menurut saya kayak cukup waktu itu mungkin belum banyak orang tahu aja sih gitu. Makanya saya ngerasa kayak ya udah nih masukin aja gitu. Karena itu saya memilih tema dulu, baru hasil kemudian saya penelitian juga mencari gitu kan sumbernya. ya? Iya, soalnya sayang kalau misalnya skripsinya kemudian teronggok sih. Oke oke. Berarti tadi didahului didahului sumber gitu, Kak, ya? Iya, kebanyakan dari sumber dulu. Didahului sumber, bukan didahului, apa namanya, sudut pandang baru sumber gitu ya? Adakah kemungkinan seperti ini gitu kan? Ya enggak sih. Kebanyakan emang sudah ada yang menuliskan, terus kemudian saya mencoba mencari pembanding ketika nggak dapat ya nggak apa-apa. Yang penting memang sudah ada penelitian yang kredibel lah intinya gitu, bisa dipertanggungjawabkan untuk Oke, baik dituliskan di buku ini. baik. Eh, tadi saya terlewat satu pertanyaan dari, Mhm. Kalia Amalia. Beliau bertanya, tadi disebutkan sebuah alur sejarah harus berdasarkan sebuah fakta sejarah gitu. Apakah menurut Kakak interpretasi apakah menurut Kakak interpretasi, Bukhari atau Pramudia Anantatur itu menggunakan fakta sejarah yang benar atau enggak gitu? Hmm, ya, fakta sejarah itu dan fakta adalah sebuah hal yang berbeda. Jadi fakta sejarah itu dimiliki oleh historian, sedangkan fakta adalah kejadian sebenarnya atau kejadian yang sebenar-benarnya. Nah, kemudian dibilang apakah fakta sejarah itu benar? Benar ketika dia menggunakan sumber yang kredibel atau yang bisa dipercaya. Kemudian disusun menjadi sebuah rekonstruksi sejarah, dituliskan, kemudian itulah yang menjadi fakta sejarah dari sang historian. Gitu. Jadi kalau misalnya dibilang fakta sejarah itu apakah benar atau tidak, secara ilmiah dia benar, tapi dapat didebat secara ilmiah pula, yaitu dengan cara melakukan penelitian serupa. Seperti itu sih, itu yang saya pahami. Oke oke oke. Ini dari tadi layar saya miring ya? I, um, iya, tapi gambarnya lurus. Gambarnya portrait. Lurus tapi nggak mencong ya? Nggak maksudnya nggak Enggak deh, ini. justru gambarnya malah ini ya, Oh kayaknya apa? gara-gara Landscape. saya buka kolom chat kayaknya deh. Coba kalau saya kembali ke biasanya sebentar. Kalau kayak gini lurus lagi. Ya, Oh iya, betul. Saya buka tadi baca pesan chat, mohon dimaklumi. Kalau nggak buka kolom chat ntar nggak bisa ngebacain pertanyaan iya, dari teman-teman yang pada teman-teman ikutan. semua. Iya.
Oke, nggak apa-apa, saya buka kolom chat lagi komen lagi nggak apa-apa deh. Eh, kemudian ada lagi yang nanya dari, Mhm, oh iya, eh, bagi teman-teman atau peserta semua, kalau yang ingin bertanya secara langsung dengan mengaktifkan mic, mangga aja. Mungkin ingin lebih dekat dengan penulis atau narasumber kita malam hari ini, mangga aja bisa di iya raise nggak hand apa. gitu. Jadi nggak perlu di Kita kolom diskusi chat. bersama juga sih. Ya, Bisa jadi juga pemahaman saya mungkin ada yang salah gitu kan. Bisa juga sama teman-teman mungkin diluruskan gitu. ya jadi nggak perlu di kolom Ya, chat semua gitu ya. heeh. Iya. Oke, 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 oke. Nah, eh, itu ya tadi ya Kak Christian jawaban dari Kak Fatimah gitu ya. Kemudian ada dari Kafala Kafala Tara, Mm-mm. eh, beliau nanya apakah beberapa catatan yang sudah ditulis bisa dipercaya kebenarannya. Itu Kak. Mhm. Em, mungkin tepatnya kayak apakah sebuah sebuah narasi sejarah, sebuah pengkisahan sejarah itu bisa kita percaya seutuhnya gitu ya. Kalau menurut saya itulah ruang kenapa kita butuh verifikasi. Em, kalau kita sendiri sebagai historian nih, kita lagi mau nulis sebuah materi eh, sejarah gitu. Kita memang nggak boleh sih sebenarnya percaya satu sumber aja. Kenapa? Ya karena akan sangat eh, condong pada opini dari satu historian saja. Tapi ketika kita membandingkannya dengan mungkin yang berlawanan kalau bisa ya, tapi atau mungkin juga dengan yang serupa, itu kan jadinya menegaskan opini itu gitu. Atau mungkin eh, membantah opini yang udah ada gitu kan. Karena kita menggunakan dua sumber yang berbeda. Terus kemudian kita boleh nggak sih percaya gitu aja gitu ya? Ya nggak bisa sih sebenarnya. Kita percaya begitu saja dengan satu narasumber. Makanya ya itu pentingnya verifikasi. Jadi kita bisa membandingkan ini benar, bukan benar. Apakah terjadi kesepakatan banyak kesepakatan dengan narasi tersebut atau sebenarnya ada kemungkinan lain dari narasi yang sudah kita temukan. Nah, ini kemudian saya juga menyatakan makanya di buku saya ini sebenarnya lebih ke sejarah populer. Saya sendiri juga waktu penyusunan buku ini ngerasa kayak mungkin kekurangan waktu ya. Em, juga keterbatasan saya sih sebenarnya. Ada beberapa tulisan yang kemudian hanya menggunakan satu narasumber sih dan itu sebenarnya kurang baik dalam penulisan sejarah. Demikian. Ya, berarti apa tadi? Saja juga di dalam nggak bisa apa tadi Kak? Iya, kita tidak bisa langsung percaya dengan satu narasumber aja sih. Kita memang harus verifikasi. Itu penting Oke. buat menegaskan bahwa narasi sejarah yang kita tuliskan sudah sesuai dengan pandangan umum atau memang mungkin pandangan umum memiliki alternya atau memiliki narasi yang berbeda sih dari yang sudah kita tahu gitu. Karena semakin menjadi landasan sejarah gitu kayak ketika ada tulisan itu keliru atau bahkan sangat bertentangan dengan yang terjadi di masa lampau itu ya, dan kalau proses penulisan setiap penulis itu pasti punya Hmm. berbeda dan masing-masing punya punya argumen penguat kenapa beliau Hmm. yakin. Iya, itu sih benar-benar. Karena ya itu
dia ngerasa yakin karena dia sudah membandingkan. Kalau atau mungkin memang tidak ada pembanding juga sih. Akhirnya Nah kan itu dia. jadinya menegaskan kalau tulisannya itu atau narasi yang sudah dia tuliskan memang benar seperti itu. Oke, baik. Kita lanjut. Ini seru banget nih. Ada banyak pertanyaan di kolom chat. Ini ntar saya urusin lagi nih. Iya, kata Kak Fala. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Kemudian, sebentar, ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaan lanjutan dari tadi Kak Adi. Apakah ada kendala atau apa kendala terbesar di dalam penulisan buku ini, Kak? Hmm. Kalau kendala tuh di waktu penulisan, karena kan di target bukan apa ya, kayak nggak bisa lama-lama kan waktu itu sih. Ayo ini kalau misalnya kita garap dalam waktu 3 bulan untuk selesai nggak ya Fat ya waktu itu kan sama Mas Alfi. Ya kita coba deh Mas gitu kan. Terus ya itu tapi diskusinya kan kemudian jalan gitu kan. Jadinya lumayan cepat. Itu kendalanya di waktu sama yang kedua keterbatasan keterbatasannya saya dalam membaca buku karena kan nggak semua buku bisa saya baca. Em, dan mungkin masih ada yang masih ada yang harusnya saya tambahkan mungkin dalam penulisan beberapa artikel tapi tidak bisa seperti itu sih. Kemudian mungkin menemukan sekarang yang baru mungkin terus tapi kan tidak bisa ditambahkan sih di dalam ininya di dalam penulisan bukunya lagi seperti itu. Kendalanya lebih ke waktu dan di sumber keterbatasan saya. Lebih ke sumber sejarahnya. Oke. Yang lain-lain Hmm. aman, Kak, ya? Kak Bara boleh ikut diskusi. Iya boleh. Boleh, mangga. Iya, pertama saya nyesel banget ya, maksudnya belum baca nih bukunya ya. Jadi kayaknya bukan bingung sebenarnya, lebih ke tadi itu pernyataan yang awal-awal itu yang bikin saya tuh menarik nih ya gitu ya, tentang yang Ken Arok itu adalah putra Anaknya dari Tukul Ametung. anaknya dari Tunggul Ametung gitu. Jelas kan tadi juga setelah terakhir-terakhir saya dengar juga Kak Fatima ya, ini kan Mhm, historian ya, berarti mhm, seorang lulusan dari sejarah gitu ya, yang jelas tahu urutan bagaimana sebuah sejarah itu harus dibuat gitu kan. Nah, cuma tadi tuh saya tuh terganggunya tuh ya itu tadi ketika saya yang memang mengertinya bahwa si Ken Arok itu bukan putranya Tunggul Ametung gitu ya, karena memang mhm, ternyata di Pararaton juga yang jelas-jelas sebagai fakta keras mungkin ya, mungkin Mbak Fatima juga ngerti, mhm, eh itu kan menjelaskan bahwa dia adalah putra dari Gajah Pala ya kalau nggak salah, jadi seorang bupati juga gitu ya di daerah lain, tapi karena ada masalah dibuang oleh ibunya. Nah, itu ada di Pararaton gitu. Nah, mhm, itu kan yang saya percaya ya. Saya percaya dan karena juga saya pernah baca juga terjemahannya gitu. Tapi ketika tadi itu saya terganggunya tuh dengan ini loh, karena memang benar kalau fakta sejarah itu seiring waktu tuh pasti keluar yang yang mhm, baru-baru gitu ya. Maksudnya itu mungkin mhm, tahun ketika Pararaton itu dijadikan bahan sebagai sejarahnya si Ken Arok itu si fakta yang ini belum keluar gitu ya. Apakah prasasti atau tulisan yang lain itu kan belum keluar. Cuma tadi itu saya tuh terganggunya dengan eh eh, apa ya namanya menyatakan bahwa oh kayaknya mhm. bukan loh, ini bukan Interpretasinya. ini anaknya Tunggul Ametung gitu, tapi kok datanya dari Pramudia gitu ya, yang tadi chat saya yang pertama Mhm, gitu, ke Pramudia, sementara Pramudia sendiri eh apa ya namanya beliau setahu saya jarang sekali gitu menyertakan fakta keras di si tulisan-tulisan dia, bahkan seringnya dia menyatakan bahwa ini sebuah novel loh ya gitu.
Kalau novel itu kan lebih ke arah fiksi ya sebenarnya gitu. Bahkan saya juga sempat baca juga tuh tulisannya siapa yang sudah meninggal itu juga dia bikin tentang Majapahit, tapi ya dia belakangnya dia ini novel loh gitu ya. Jadi jadi ini sebuah interpretasi tapi lebih ke arah fiksi akhirnya gitu ya, karena dia menyatakan bahwa ini novel gitu. Nah, kalau secara buku yang ditulis oleh Kak Fatimah itu jadi berupa apa gitu? Karena kan ditulis oleh seorang historian ya. Apakah Ya. berupa buku sejarah gitu ya, yang membuka sejarah baru atau karena menemukan fakta baru, atau hanya sekedar yang terakhir, nah saya juga kaget. Ternyata sebuah sejarah populer gitu. Nah saya nggak ngerti Hmm. sih sejarah populer itu apakah berarti kita mengesampingkan fakta-fakta yang sebenarnya gitu. Jadi eh, ya itu sih, karena kalau buku itu dicetak dan dibaca oleh banyak orang yang mungkin kebanyakan adalah awam dan dia menyetujui gitu ya tanpa merunut bagaimana caranya si penulis ini mendapatkan fakta itu, buat saya sih ngerasa oh cukup bahaya nih gitu ya. Jangan-jangan nanti orang-orang berpikir juga seperti itu gitu ya. Seperti yang kalau saya punya pengalaman dulu dengan bahwa apa sih Candi Borobudur itu dibuat oleh Nabi Sulaiman gitu ya. Itu kan Ah, setengah orang di Indonesia kayaknya percaya gitu ya. Tapi kan bukti-bukti kerasnya kan ya, fakta-fakta yang ini ya dia jelas dibuat oleh siapa gitu ya, tahunnya ada segala macam. Nah itu yang sebenarnya saya terganggu dengan itu sih. Jadi menurut Kak Fatimah sendiri gitu ya, tulisan yang Kak Fatimah buat minimal di yang tadi aja ya yang diceritakan mhm, Arok, karena itu kan lumayan ya maksudnya. Ya gitu bisa gitu gitu ya. Ken Arok mhm, membunuh ayahnya sendiri untuk mendapatkan istri ayahnya kan, karena Ken Dedes istri ayahnya gitu. mhm. Eh itu kan lumayan ya, maksudnya teh bikin shock gitu ya. Nah itu sih se- ya itu yang saya pengen tahu sebenarnya. Itu tadi saya rada terganggu dengan itu. Tapi kalau sebenarnya saya betul-betul pengen nanti mungkin kalau ada rezeki Mhm, atau ada waktu saya beli bukunya deh. Mungkin saya salah gitu ya. Nah ini mungkin mhm. tolong diluruskan Kak Fatimah ya, Mak, ya. Oke. Makasih. Ya, maaf tadi dengan Mbak siapa ya Lia, Lia. namanya? Oh Nama saya iya, Lia. Iya. oke. Makasih Mbak Lia buat insight-nya ya, gitu, terkait dengan salah satu pembahasan buku saya ini tadi, gitu. Nah, em, kenapa kemudian saya menuliskan salah satu artikelnya dalam buku saya itu Kain Arok adalah anak Tunggul Ametung. Itu saya mendasarkan tulisan ini dengan narasumber dari Bukhari. Bukunya sendiri melacak sejarah kuno Indonesia lewat prasasti, terbitan Jakarta Gramedia tahun 2012. Nah, waktu itu saya sebenarnya juga rada rada kaget gitu sih pas Skeptis. waktu baca buku ini. Waktu itu saya lagi duduk-duduk aja sih sebenarnya di perpustakaan kampus. Terus kemudian saya ketemu buku ini. Saya agak lupa sih kalau nggak salah waktu itu covernya warna putih hijau gitu. Nah, terus kemudian saya mencoba mengusulkan gitu kan judul ini ke Mas Alfi terus di ACC kan. Nah, itu saya membandingkannya kemudian dengan buku Slamet Mulyana gitu. Nah, itu sih saya mengawalinya itu dari sumbernya Bukhari yang judulnya Melacak Sejarah Kuno Indonesia lewat Prasasti yang terbitan Gramedia tahun 2012. Nah, kemudian saya baru membaca novelnya Pramudia Anantatur. Di situ kemudian secara samar-samar dia juga seolah apa namanya menyiratkan gitu sih. Ada kemiripan antara Tunggul Ametung dan si Ken Arok. Nah, ini sih yang kemudian tadi saya bilang, oh ada dua penulisan yang saya ngerasa itu match gitu loh. Itu sih bukan kemudian dari tulisannya Pramudia baru saya tuliskan gitu. Nah, tuh.
Nah, kemudian terkait dengan sumbernya sendiri, Bukhari juga menggunakan pararaton. Ini yang saya sebut tadi. Kemudian fakta sejarah itu fakta sejarah itu dimiliki oleh historian, dan bisa jadi setiap historian itu memiliki fakta sejarahnya masing-masing karena mereka memiliki interpretasi yang berbeda meskipun menggunakan sumber yang sama. Nah, kenapa kemudian Bukhari ini dari pembacaan saya ya, kemudian kenapa Bukhari bisa memiliki pemikiran yang demikian? Dia mencoba mengupas penulisan tradisional yang menggambarkan kalau Ken Arok itu tubuhnya bersinar gitu kan. Nah itu sih yang kemudian dia maknai atau diinterpretasikan oleh Bukhari itu sebagai penggambaran kalau sebenarnya dia itu bukan bukan rakyat jelata kayak gitu loh. Kalau dia itu uh, juga sebenarnya keturunan ningrat, tapi mungkin dengan cara yang salah gitu kan. Akhirnya dia terpaksalah dibuang atau kemudian menjadi rakyat jelata. Nah, kenapa dia bisa gampang banget nih masuk ke lingkungannya Tunggul Ametung kalau misalnya dia orang biasa. Nah, inilah interpretasi-interpretasi dari Bukhari yang kemudian memunculkan fakta sejarahnya. Si Bukhari menyatakan kalau Ken Arok ada kemungkinan kalau dia anaknya Tunggul Ametung seperti itu. Jadi nggak dari novel sih. Cuman saya ketika baca novel itu ngerasa kayak loh, kok ini sama ya dengan yang pernah saya tahu kayak gitu. Dan sumbernya juga ini kebetulan saya cuma pakai dua. Ini juga yang saya sebutkan bagaimana saya itu terbatas waktu dan pengetahuan. Saya nggak semua buku saya baca. Saya nggak tahu semua pengetahuan gitu kan. Nah ini saya cuma menggunakan dua narasumber sih buat artikel yang judulnya Ken Arok adalah anak Tunggul Ametung. Sumbernya dari Bukhari yang pertama, terus kemudian ada tambahan dari Slamet Mulyana. Oke, iya. Makasih ya udah dijawab. Iya, sama-sama. Oke, Baik, ada izin bertanya. tanggapan? Iya, silahkan. Terima kasih, Mas Bahar. Mbak Fatimah, Iya. barusan saya coba membuka googling lah ya, terkait tentang buku tersebut. Kalau kita coba untuk tadi sepintas-sepintas sih ada 51 halaman yang tersedia. Saya coba untuk mungkin di sini Mbak Fatimah mencoba untuk menawarkan sebuah konsep berpikir yang keluar dari kebiasaan orang bertutur mengenai sejarah. Iya. Terlepas apakah sumbernya dari yang resmi, misalnya dari pemerintah, apakah yang resmi, apa yang keluar dari para sejarawan. Terlepas tadi juga sudah disampaikan bagaimana mereka masing-masing merekonstruksi sejarah dengan fakta-fakta yang berbeda. Nanti juga dicampur dengan cara berpikirnya setiap sejarawan itu seperti apa. Tapi dari itu semua saya simpulkan bagaimana kita mampu bertutur menceritakan sebuah sejarah menjadi sebuah yang menarik, kan begitu. Nah, di sini saya membuat kesimpulan bahwa buku tersebut menukil beberapa kejadian lah ya. Tadi ada Tunggul Ametung dengan beberapa halaman begitu ya, di Penogoro beberapa halaman segala macam. Meskipun memang saya setuju dengan apa yang disampaikan karena di beberapa momen misalnya Anhar Gonggong juga pernah menceritakan sebuah lukisan yang dibikin oleh Raden Saleh itu diceritakan secara detail. Kenapa menghadap ke sini, kenapa menghadap ke sana, segala macam. Terus kejadiannya di hari apa, kenapa di hari tersebut, segala macam. Nah, terus Arok Dedes, nah mungkin kalau Arok Dedes saya pikir sih debatable. Kenapa? Karena kalau dasarnya dari siapa itu? Pramudia Anantatur, kebetulan saya juga sudah bacanya. Jadi si buku tersebut menarik
kayak ketapel gitu. Menarik ke belakang begitu jauh, menggambarkannya begitu hebat untuk bisa melontarkan ke depan. Nah, ke depannya itu kapan? Hari ini. Hari ini menurut saya adalah kejadian yang paling aktual untuk menggambarkan buku tersebut. Bagaimana orang berkelompok memegang panjinya masing-masing kayak partai-partai politik tersebut terus berperang segala macam ya, terjadilah kisah yang mirip Arok Dedes mungkin ya seperti itu. Nah, eh, alangkah mungkin saran saja kalau misalnya eh, untuk tadi ada yang spill yang YouTube tadi ya. Jadi di grup, jadi saya, oh apa sih ini ya? Gitu ya. Akhirnya meskipun persiapannya kurang, barusan jadi akhirnya baca-baca dulu yang di googling tadi. Ya saya sih ada beberapa hal yang menurut saya eh, di waktu yang lalu itu sudah saya dapatkan informasi yang Mbak sampaikan di dalam buku tersebut. Jadi cara berpikir yang memang ada loh yang disembunyikan seperti ini, eh, orang nggak tahu gitu. Taunya yang secara garis besar gelondongannya aja agar mereka tahu bahwa inilah sosok pahlawan kan begitu ya. Tapi kejadian-kejadian di balik kepahlawanannya itu ada apa aja yang menarik kan itu yang coba digambarkan. Nah, mungkin dibikin beberapa seri lah gitu ya. Misalnya Iya. dalam dalam jumlah lembar yang sedikit begitu, satu kejadian per kejadian gitu ya. Dari rentang waktu dari Hindu ke Buddha, Buddha ke mana gitu ya sampai ke revolusi kan begitu. Jadi, oh ini kejadiannya di Penogoro tuh ada seperti ini loh. Kejadiannya Ken Arok Dedes tuh ada seperti ini loh. Kejadian eh, siapa tadi? Sultan Agung. Siapa? Eh, Sultan Iskandar Muda. Sultan Muda. Nah, misalnya seperti itu. Jadi barulah nanti kelihatan gitu. Sayang sekali kalau dikemas dalam satu buku, rentang waktunya begitu jauh, gitu hanya digambarkan dalam eh, satu buku saja. Iya. Jadi atau misalnya buku ini anggaplah prolog untuk buku-buku berikutnya ya kita sambut dengan baik saja. Gitu mungkin. Mbak, terima kasih atas penyampaiannya. Ya mudah-mudahan terus berkembang. Kita tunggu lagi karya-karya selanjutnya yang lebih menarik dari hari ini. Iya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak untuk insight-nya. Iya sih, memang saya sendiri juga ngerasa ketika ya membandingkan tuh jauh banget ya sebenarnya dengan SNI kemudian gitu kan. Sejarah Nasional Indonesia. Itu aja dari 6 jilid kemudian menjadi 10 jilid gitu kan. Sedangkan ini itu rentan waktunya juga ini tapi sangat sangat sedikit sekali karena cuman satu buku gitu kan. Itu sih. Nggak. Dan ini juga buat penyusunannya waktu dan keterbatasannya kami sih waktu itu juga untuk menambah mungkin sumbernya. Jadi nggak bisa buat lebih banyak. Kalau ke depannya mau ada lagi ini jadi buku prolog atau pemantik buat yang selanjutnya, ya semoga, amin. Karena masih sebenarnya juga terbuka ruang gitu kan buat banyak hal juga mungkin yang masih belum tertuliskan seperti itu. Ya, terima kasih Pak untuk insight-nya. Makasih buat doanya juga. Semoga ke depan bisa menambah lagi karya-karya lain yang lebih baik. Amin, amin. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Rahmat. Ini semakin menarik ya, semakin malam semakin menarik nih. Tadi di awal-awal nih masih ini ya, mungkin tadi belum terlalu kepantik ya, belum terlalu benar gitu ya. Jadi kita kembali lagi Kak ke kolom chat ya. Udah ada beberapa pertanyaan. Eh sebentar dari Kak Reza di dalam buku Pak Suwardono, Tafsir Baru Kesejarahan Pararaton, Pak Suwardono memberikan argumen bahwa Ken Arok memang anak haram seorang pejabat tinggi, tapi tidak secara spesifik anak tunggal Lametung. Lametung, ya. Ya, membahas kesejarahan Ken Arok dan terkhususnya Pararaton memang masih banyak argumen dari sejarawan yang
bersilangan. Oh, ini mungkin bukan pertanyaan ya, Iya, lebih ke menambahkan mungkin ya, menambahkan menambahkan argumen. ya. Baik, Iya, itu sih baik, mungkin baik, bisa baik. ditambahkan sebagai sumber harusnya ya. Tapi waktu itu saya keterbatasan ya, itu hanya menggunakan dua Oke, kemudian oke. narasumbernya seperti itu. Baik. Iya, berarti Kak Fatimah sangat terbuka ya atas tambahan Iyalah, gitu ya. harus dong. Sip, Kan sip, sip. apa ya, penelitian ilmiah juga memang bisa disanggah dengan penelitian ilmiah lainnya kan, seperti itu. Oke, baik Kak. Mm-mm. Kita lanjut lagi, masih ada di kolom chat. Ini tadi agak sedikit ke atas, tadi dari Kak Adi lagi. Apakah ada tips untuk mendekati dan memilih penerbit ketika pertama kali menulis sejarah? Nah, itu Bisa gimana Kak? diulangi gimana tadi? Beli tips terkait apa? Tips untuk mendekati dan memilih penerbit ketika baru pertama kali menulis buku sejarah gitu. Hmm, kalau menurut saya kita nggak bisa sih langsung tiba-tiba judgement ya dengan buku ini pasti buku terbaik gitu kan. Tapi yang bisa kita lakukan itu verifikasi sih. Makanya kita penting banget buat nyari pembanding sebenarnya. Tulisan sejarah yang sama atau membahas hal serupa, tapi apakah mungkin dia itu satu satu menegaskan satu pemikiran dengan narasi yang sudah kita temukan atau justru dia berlawanan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ngerasa kayak oh ini pasti yang terbaik nih gitu kan, nggak bisa juga sih, debatable sih sebenarnya ya. Saya sendiri juga banyak menggunakan tulisannya Anthony Reid ya. Tapi sumber-sumber sekarang itu sumber-sumber yang ditulis oleh orang Barat mulai banyak yang diperdebatkan karena mereka sendiri tidak mengerti kebudayaan Indonesia. Kemudian jadinya perdebatan karena sebagian besar tidak mengerti kebudayaan Indonesia, tapi kemudian menuliskan sejarah Indonesia. Akhirnya terjadilah apa pemikiran yang salah terkait dengan sejarah Indonesia gitu. Itu sih apa istilahnya ya? Naturalis atau ya kalau nggak salah ya. Dia sejarawan Eropa Luar, tapi menuliskan sejarah terkait dengan Indonesia. Beberapa kali sih saya ikut kayak mendengarkan diskusi dari komunitas Jangkah ya kalau nggak salah itu menyatakan kalau nggak seperti itu seharusnya seperti ini seperti itu sih harusnya nggak kayak gitu penulisannya tapi dituliskan demikian karena dia melakukan interpretasi yang salah atas eh, karya tradisional Indonesia seperti itu karena kan seperti seperti kata kita tahu juga kalau sejarah tradisional Indonesia itu mayoritas menggunakan simbolisasi ya. Jadi sejarah yang dituliskan itu tidak serta-merta gamblang gitu. Seperti sejarah yang sekarang kita tuliskan gitu. Tapi kan dia tersimbol dan itu yang harus kita bisa baca melalui pendekatan budaya yang juga cukup kental gitu kan. Saya oke, sempat oke, oke. sebenarnya juga tertarik buat bikin penulisan sejarah pemikirannya Hamengkubuwono ke-9 waktu itu ya buat jadi skripsi saya. Tapi kemudian saya urungkan karena saya juga merasa tidak berani dengan pendekatan budayanya karena saya takut salah dalam apa Menafsirkan. ya menafsirkan sumber yang saya dapat seperti itu. Ah, tadi dilanjut sama Kak Reza, apakah yang tadi itu penulis dari luar kemudian menulis tentang sejarah Indonesia itu termasuk bias dari orientalis gitu Kak? Oh ya orientalis ya istilah bukan naturalis ya saya lupa. Oke. Ya, orang luar kan Nah yang iya pelajari orientalis. iya dia ya terjadi biasnya di situ karena nggak apa ya kemudian nggak utuh gitu kan mungkin kalau misalnya sejarahnya simple misalnya misalnya kayak kapan tempe catatan terakhir catatan pertama kali tempe itu masuk apa ada di Indonesia misalnya gitu kan terus menggunakan rujukan Serat Centini misalnya ya oh ternyata pada pada apa
pada tahun sekian itu udah ada tempe. Tapi kan kita nggak tahu sebelum itu gitu loh. Tapi kalau misalnya sekedar dikatakan pada tahun segini tempe sudah ada menurut catatan dari Serat Centini misalnya gitu kan. Oh, itu bisa. Tapi ketika lebih jauh lagi kenapa kemudian ada gitu kan. Itu kan juga susah gitu ketika kita nggak tahu banget gitu terkait dengan budayanya atau sosial masyarakatnya ini kemudian terbentuklah sebuah pemikiran misalnya gitu sih. Akhirnya terjadilah sebuah peristiwa sejarah yang harusnya yang kita tulis, yang ingin kita tulis gitu. Oke, baik. Masih ada beberapa di grup komentar. Bentar. Dari Kak Fala, untuk Saken Arok apa bisa dicari langsung ke lapangan dan tidak hanya sumber pada sebuah informasi yang sudah dicatat. Itu mungkin Gimana tambahan boleh? dari Kak. Untuk Saken Arok bisa dicari tahu sumbernya langsung ke lapangan dan tidak hanya mengandalkan informasi. Ini Jujur ya kalau bisa langsung saya jawab aja ya. Ya jujur sih kalau saya nggak bisa baca prasasti ya. Jadi kalau misalnya saya harus menggunakan sumber langsung yaitu Pararaton, Negara Kertagama, saya sendiri juga nggak bisa. Makanya saya menggunakan interpretasi dari historian yang sudah atau yang dia mampu gitu kan membaca sumber itu. Dan saya menggunakan interpretasinya. Nah, kalau yang ini kan saya menggunakan interpretasinya Pak Bukhari gitu kan. Ya, jadinya demikian seperti itu sesuai dengan pembacaan atau interpretasi Pak Bukhari. Karena saya sendiri saya terbatas, saya tidak bisa semua tulisan, tidak bisa semua bahasa. Itu sih. Saya merasa tidak mungkin bisa membaca Pararaton seperti itu. Kalau misal mau dari sumber utama ya sumbernya itu karena itu sumber utamanya ya yang banyak digunakan sama historian-historian lain ketika mereka menuliskan tentang Hindu-Buddha sih. Oke, baik. Ada pertanyaan dari kalian Roy. Berhubung tidak menyimak dari awal, jadi googling dulu barusan tentang isi buku kakaknya. Ada beberapa tentang Majapahit. Apakah dalam buku ini menyinggung tentang perang Bubat? Bagaimana tanggapan kakak tentang perang Bubat? Terima kasih. Oh, ini kemarin bentar ya. Saya agak-agak lupa juga sebenarnya. Jawa sama Sunda. Iya, banyak hal yang sebenarnya saya itu sebenarnya juga mesti banyak baca lagi sih. Kalau saya ingat saya sih ini tuh sebenarnya lebih ke masa sebenarnya berapa lama sih kerajaan Majapahit itu ada gitu loh. Kalau ke spesifik perang Bubatnya enggak sih membahas terkait itu. Cuman saya coba tilik lagi ya. Iya, ini nggak membahas terkait dengan itu sih. Ini lebih bahas kesengkalan-sengkalan yang ada di prasasti terkait dengan berapa lama sesungguhnya eh, kekuasaan dari kerajaan Majapahit. Jadi belum bisa bahas. Aku juga takut sih sebenarnya kalau misalnya ya bahas. Aku yang nggak tahu sebenarnya gitu terkait dengan perang Bubatnya. Berarti di dalam buku ini nggak ada penjelasan terkait perang Bubat.
gitu. Ini keruntuhan, ya. Coba kalau yang di keruntuhannya ya. Oke, oke, oke. Eh, Perang tapi saudara ada sih. perang saudara. Iya, ini sini aku sempat nulis nih, perang saudara yang berlarut-larut mengakibatkan Majapahit sangat lemah. Aduh, HP saya mati nih, ada error bentar. Oke. Tadi kemudian Kak Aryan juga menambahkan bagaimana tanggapan kakak tentang perang Bubat gitu. Iya. Halo, tadi Iya, suaranya saya kedengeran nggak ya? mencoba cari, saya membaca lagi ya, secara Oh, oke, oke, spesifik, oke. kemudian penulisan, oh iya, iya lebih ke keruntuhannya sih memang. Mhm. Inilah ya, kalau misalnya manusia ini penuh keterbatasan, maaf ya teman-teman, karena saya sendiri juga memang ngerasa sih, saya punya keterbatasan terkait dengan ingatan, terus kemudian sumber yang saya gunakan juga tidak seutuhnya, bukan tidak seutuhnya, em, kurang, kurang. Jadinya kurang banyak pembanding. Ini saya juga cuma menggunakan satu narasumber nih. Dua, ding. Dari Hasan sama dari Nengah. Ini saya cuma menyebutkan perang saudara ya. Kemudian mengakibatkan Oke. kerajaan Majapahit lemah. Yang kemudian runtuhnya ini di sekitar 1400 Saka. Tapi ternyata bukan tepat di 1400. Mungkin lebih dari itu. Itu sih. Jadi bisa jadi lebih dari 1400 sesuai yang udah kebanyakan ditulis. Karena di sini ada sengkalan Tirno ilang Kertaning bumi. Itu. Mungkin saya nggak bisa Oke, ngasih oke, tahu baik. banyak sih terkait dengan perang bubatnya. Maaf ya. Maaf ya. Oke, Kak, nggak apa-apa, Kak. Iya. Kan nggak ada di dalam bukunya, jadi nggak apa-apa sih. Iya. Oke. Eh, ini kita lanjut lagi bagaimana, Kak? Masih ada pertanyaan? Boleh sih, tapi si anak udah mulai minta ditemenin. Oh, gitu ya. Ini satu lagi sih, Kak, di kolom chat. Jadi pertanyaannya itu sebetulnya apa faktor utama dari kejatuhan Kerajaan Majapahit? Kejatuhan Majapahit gitu, Kak. Kalau dari buku ini sih ya, ini karena perang saudara yang berlarut-larut itu sih. Nah, ini kemudian berkolerasi dengan perang bubat ini apa enggak? Saya sepertinya butuh 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 ini lagi sih. Butuh mencari lagi sumbernya. Karena saya sendiri sebenarnya kurang buat di Hindu-Buddha sebenarnya ya. Saya tuh lebih suka ngomongin soal mentalitas dan pemikiran tapi di era kolonial sebenarnya. Mm-mm. Iya, kalau dari buku yang ini menurut menurut tulisannya Nengah Atmaja ya, tahun 2010, faktor utamanya itu adalah perang saudara yang berlarut-larut yang mengakibatkan Majapahit sangat lemah sehingga gagal mengontrol wilayah kekuasaannya. Daerah-daerah kekuasaan Majapahit, terutama kota-kota besar di pesisir utara Jawa, misalnya Tuban, Demak, Gresik, Jepara, Rembang, dan Surabaya, melepaskan diri membentuk negara merdeka. Para adipati penguasa kota-kota pelabuhan yang semula beragama Hindu-Buddha beralih ke agama Islam. Kemunculan penguasa bandar Islam bisa pula karena bentukan pedagang kaya atau hasil perebutan kekuasaan dari tangan lokal yang beragama Hindu-Buddha. Ya. Jadi bisa dibilang sih garis besarnya ya karena Islam masuk sih. Oh,
Jadi pas Mm-mm. Islam masuk itu kerajaan Akan Hindu-Buddha. tetapi berakhirnya kerajaan Majapahit tidaklah berarti pula seluruh bekas kekuasaan Majapahit jatuh ke tangan Demak. Tidak berarti pula seluruh bekas wilayah kerajaan Majapahit menjadi Islam. Sisa-sisa kerajaan Majapahit ini masih sampai akhir abad ke-16 masih ada. Bahkan sampai ke abad 17 daerah Belambangan, ya Belambangan itu daerah Kediri ya, sekitar daerah Kediri gitu, masih merupakan sebuah kekuasaan Hindu. Iya, saya agak-agak ingat-ingat lupa sih pas waktu sejarah Hindu-Buddha juga em, terakhir itu bukan bukan kerajaan Majapahit tapi kerajaan Belambangan. Gitu sih. Maksudnya di era Hindu-Buddha ya, itu sih seingat saya. Oke. Berarti Ya. faktor utamanya tadi itu ya, ada Mm-mm. paham baru yang menggantikan yang apa yang masuk kemudian menggeser kerajaan Majapahit gitu ya. Kalau perang ini tadi sempat ada saya lihat di layar ya, perang dengan Islam. Mungkin karena daerah kekuasaannya itu kemudian beralih ya, dikuasai Islam. Jadi kemudian pelan-pelan jadi saya agak lupa juga ya. Iya, iya, iya. Ini kemudian kerajaan Majapahit itu kalau nggak salah dia menarik diri yang awalnya itu maritim kemudian jadi agraris itu loh. Seingat saya. Jadi eh, awalnya itu mereka berjaya perdagangan di sekitar utara Jawa. Kemudian karena ini diambil alih gitu kan sama orang-orang Muslim, terus akhirnya jadi mereka kayak kehilangan power gitu sih. Dan lama-lama meredup-redup dan ya itu akhirnya Hindu Buddha, maksudnya kerajaan Hindu yang terakhir akhirnya kan bukan di Majapahit tapi di Belambangan. Baik, baik. Hmm. Kalau kata eh, Kak Kanjeng Nuki, mungkin karena bentuk mandala-mandala yang tidak mengharuskan tunduk sepenuhnya gitu. Nah ya bisa jadi juga sih karena akhirnya kan dikuasai sama pihak lain gitu ketika ini memang tidak harus patuh gitu kan ya. Oke, baik, baik. Terus ditambahkan lagi sama Kak Hasan Subirin, berarti akibat perang dengan Islam ya Kak gitu. Nah ya itu tadi sih kalau perang sih kayaknya enggak ya, tapi karena kemudian wilayah-wilayah ini di apa ya dikuasai oleh pihak lain gitu, bukan lagi dikuasai oleh Majapahit. Makanya Majapahit tidak memiliki powernya yang sebesar dulu gitu. Oke, baik, baik. Dan dia menarik diri akhirnya kan, nggak lagi maritim tapi jadinya agraris. Mhm. Oke, eh, baik Kak, karena apa namanya, tadi si Dede udah pengen ditemenin ya. Mhm. Ini ada Iya, satu pertanyaan terakhir sih, gimana menurut Kakak ya. kira-kira? Coba dulu deh. Apa? Ya, ini mungkin terakhir kali ya, Mhm. sebelum kita cukupkan gitu. Ini lebih ke nanya pendapat Kakak sih, gimana pendapat Kakak tentang mitos bangsa Indonesia yang dijajah 350 tahun gitu, apakah dibahas di buku itu atau enggak? Kalau dibahas di buku ini enggak, seingat saya loh. Oke, berarti nggak ada Mhm. itu ya, Iya. nggak ada. Oke, Tapi oke, itu oke, oke. juga debatable sih, maksudnya masih bisa sangat terbuka ruang yang lebar gitu kan. Bisa apa enggak untuk disebut 350 tahun karena kan itu tergantung tergantung lagi sih dengan sumber yang mungkin ditemukan teman-teman gitu. Oke, oke, oke. Baik, mungkin untuk diskusi berikut juga dengan pertanyaan, kita cukupkan kali ya teman-teman semua, karena melihat kondisi juga dari Kak Fatimahnya, ya karena si Dede pengen temenin Kak ya. Ya kita ngertilah Mm-mm. semuanya insya Allah. Karena sudah mau jam ini juga sih, bentar lagi, 7 menit lagi. Jadi mungkin eh, sampai di sini dulu diskusi malam hari ini. Insya Allah masih ada diskusi-diskusi selanjutnya tiap pekan dengan buku baru, tentunya dengan narasumber yang baru. Semoga diskusi malam hari ini menjadi diskusi yang menyenangkan ya buat kita semua dan mendapat insight yang baru, gitu ya. Dari saya selaku sebagai moderator memohon maaf apabila ada
kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan di hati Kak Fatimah, mungkin juga dengan seluruh peserta atau teman-teman semuanya, mohon dimaafkan ya. Jadi, eee, oh itu ada pesan, apa ya, Ya, ucapan terima kasih buat Kak ya, Fatimah, masyaallah. ya, makasih juga Sama ya buat foto bareng waktunya. dulu, Kak. Foto dulu ya kita ya, Oh Ya ya, boleh, foto. boleh. boleh, boleh. Heeh. Makasih juga Jadi ya udah ngikutin diskusinya. Yang penuh oke, kekurangan. ya saya sebagai moderator biar nggak terlalu berlama-lama, pamit undur diri, kemudian nanti saya langsung serahkan kepada Kak TV, Kak Tiwi, ya, baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kak Tiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kak Bahar, makasih banyak Kak Fatimah buat teman-teman Iya, juga yang baru gabung ya. Jadi kita diskusi temu sejarah setiap Kamis malam gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen rutin ikut diskusi nanti bisa kontak aku aja. Nanti aku masukin ke grup. Di sana teman-teman bisa jadi moderator, terus juga memberikan saran nih buat narasumber atau penulis yang pengen dihadirkan dan juga memberikan insight-insight terkait buku-buku terkait sejarah. Sekali lagi makasih banyak.